Melihat teman yang mabuk dan muntah di mobil sport, Li Dam merasa ingin mati saja. Ini adalah mobil mahal Porsche. Abis sudah, Li Dam segera menarik temannya dan meminta maaf dengan tuan mobil. Untungnya tuan mobil sangat baik dan membiarkan mereka pergi. Tapi Li Dam tidak sengaja terjatuh di lantai. Saat itu tuan mobil menariknya. Ini adalah Li Dam. Rupanya tuan mobil itu adalah rubah ekor 9 yang sudah hidup selama ribuan tahun. Orang memanggilnya Sin. Beberapa tahun ini terus berkeliaran di dunia ini, menyerap napas manusia. Karena setelah mutiara di dalam tubuh berubah menjadi biru, dia akan menjadi manusia biasa. Namun dalam ratusan tahun, Sin tidak pernah berhasil. Saat ini mutiaranya tidak sengaja ditelan oleh Li Dam. Tak ada pilihan lain, dia harus membawanya pulang. Saat Li Dam bangun, dia akan memberitahunya semua kebenaran. Maaf, rubah ekor 9, mutiara 1000 tahun, kamu menganggapku anak kecil. Walaupun Li Dam menjawab dia percaya, tapi dia sebenarnya mencari telepon untuk lapor polisi. Sepertinya harus mengeluarkan jurus rahasia. Kamu jangan pingsan ya. Waduh, benaran rubah yang berekor 9. Ketika Li Dam bangun sudah tengah malam. Sekarang, dia percaya pria ini adalah rubah 9 ekor. Monster yang aneh. Saat Sin tidak memperhatikannya, Li Dam segera melarikan diri. Kemudian terus berlari. Akhirnya dia sampai rumahnya. Tapi keesokan hari saat ke sekolah, mutiara di perutnya mulai terjadi perubahan yang aneh. Saat bas bergoyang, seorang tidak dikenal tidak sengaja menyentuh Li Dam. Tiba-tiba mutiara di badannya bereaksi. Kemudian, dia merasakan perutnya sangat sakit, seperti mau buang air besar. Li Dam terpaksa merapatkan kakinya. Orang di samping melihatnya, dengan ramah bertanya padanya. Namun melihat ekspresi ini, pria itu segera terpikir sesuatu. Supir berhenti. Semua orang berikan jalan. Wanita ini mau ke toilet. Tuhan, kamu teriak begini. Sangat memalukan. Li Dam terpaksa turun bas. Tapi dia masih sakit perut. Dia merasa dirinya tidak makan apapun. Tiba-tiba Li Dam terpikir. Dirinya memakan sebutir mutiara kemarin. Namun saat dia sadar lagi, dia dicekik oleh seorang teman yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian dia merasa badan sangat lemas dan langsung pingsan. Saya tidak kuat-kuat. Li Dam bangun. Apakah ini masih aman? Setelah Li Dam sadar, dia segera menemui Sin. Dia mengatakan harimau adalah musuh alami rubah. Li Dam yang memakan mutiara rubah secara alami juga takut dengan harimau. Pria tadi pagi dan temannya adalah Sio harimau. Sehingga saat Li Dam memegang mereka, akan merasa sangat menderita. Setelah itu, Sin memegang muka Li Dam. Apa yang kau lakukan, hanya jika tanganku yang menyentuh. Rasa sakit akan hilang. Mana mungkin. Itu benar. Li Dam segera kembali normal. Saat itu Sin juga menyadari bahwa mutiara yang ada di badan Li Dam tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna biru. Mutiara rubah di dalam tubuh berubah menjadi biru. Saat itu, mengeluarkan sebuah kekuatan. Melihat Li Dam yang hampir terjatuh, Sin segera mengeluarkan jurusnya. Tiba-tiba semua berhenti. Melihat Li Dam yang tidak bergerak, dia segera memeluknya. Kemudian mengembalikan semua ke normal. Saat itu juga, demi menjaga keamanan diri sendiri, Li Dam harus mengikuti kata-kata Sin. Dia pindah ke rumah mewah dan tinggal bersama Sin. Namun saat dia masuk, dia terkejut oleh Sin yang berdiri di depan jendela. Kau membuatku terkejut. Anak pintar. Gerakan ini hampir membuat Li Dam lari ketakutan. Tapi sebenarnya Sin hanya datang membantu mengangkat koper. Dan Sin adalah orang baik. Tidak hanya membawa Li Dam tinggal rumah mewah.
Dia juga membeli satu kulkas makanan enak, es krim Häagen-Dazs. Dia juga membayar semua biaya sekolah Lidam. Bahkan saldo di buku tabungannya juga bertambah berlipat-lipat. Lidam sangat senang saat dia mendengar Shin akan bepergian. Dia merasa sangat senang. Namun segera, Shin berubah menjadi seorang pria tua. Lidam baru menyadari, Shin adalah seorang pelukis. Tapi biarin dia pergi bersenang-senang terlebih dulu. Cantik itu memang menyenangkan. Banyak orang yang mencoba mendekati Lidam. Tapi paman ini sio harimau. Lidam segera sakit perut. Badannya terasa lemas, sehingga tidak ada tenaga untuk menolak. Akhirnya dia dibawa paman itu keluar dari klub malam. Melihat akan masuk ke jebakan harimau. Mohon, seseorang datang tolong saya. Mohon, siapa aja boleh. Itu Shin. Dia segera memeluk Lidam di pelukannya. Setelah mendapatkan kembali handphonenya, dia segera membawanya pergi. Tapi paman itu tidak senang saat dia ingin memberhentikan mereka. Cari bahaya sendiri, dan Shin bisa menolong Lidam tepat waktu. Karena saat itu dia merasakan Lidam dalam bahaya. Namun setelah hal itu, hubungan mereka semakin baik. Tapi Lidam tak sengaja mengetahui, jika mutiara masuk ke dalam badan, tidak akan sampai 1 tahun. Bagaimana jika mutiara tidak keluar sampai saat itu? Bisa mati. Mendengar itu Lidam langsung terdiam. Lidam yang sangat mencintai kehidupan. Apakah hanya bisa hidup 1 tahun lagi? Apakah Shin akan begitu tega? Cerita di atas berasal dari drama Korea terbaru, My Roommate is a Gu Min-ho. Pemeran utama juga merupakan pemeran favorit saya. Dia adalah gadis yang ceria dan lucu. Teman yang tertarik dapat mencari film ini sendiri. Sampai ketemu lagi.